Shalom, selamat pagi semuanya. Loh, nggak ada suaranya. Sekali lagi ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, puji Tuhan, hari ini kita sudah tiba di sekolah. Tuhan telah mengantarkan kita dalam keadaan selamat. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Dan terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan. Dan terima kasih juga Engkau telah mengantarkan kami ke sekolah dalam keadaan selamat. Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami rindu datang kepadamu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Engkau disenangkan atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi lagu Kuat, Hebat, dan Terbesar. Sambil tepuk tangan ya. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat, 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 kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Ya, silakan duduk kembali. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti pesan firman Tuhan bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kiranya apapun yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Untuk payuman untuk renungan pagi hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan renungan pagi kita sesuai dengan tema besar kita pada bulan ini, yaitu adversity question atau kecerdasan memecahkan masalah. Oleh karena itu kita akan melanjutkan pembacaan ayat firman Tuhan kita, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 32 sampai 35. 1 Raja-Raja 1 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35. Anak-anak silakan membuka Alkitabnya masing-masing. Pak Iman akan membacakan dari sini. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 32 sampai ayat 35. Ayat 32. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana.
menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Ya, anak-anak, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ipung. Oh ya, tema kita hari ini terlebih dahulu ya. Tema kita adalah perintah raja kepada Imam Zadok dan Nabi Nathan. Perintah raja kepada Imam Zadok dan Nabi Nathan. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ipung pada renungan pagi kemarin, ya. Jadi teks yang baru saja kita baca ini bercerita tentang kisah Raja Daud yang pada masa tuanya harus melanjutkan atau menurunkan tongkat kepemimpinan kepada generasi selanjutnya. Ya. Jadi pada saat itu Raja Daud sudah sangat tua, ya. Untuk kita ketahui bersama, dan ini sudah menjadi pengetahuan umum ya, Raja Daud itu adalah raja keduanya orang Israel. Oke, ya, raja pertamanya kan Raja Saul, raja keduanya adalah Raja Daud. Nah, Raja Daud sudah tua dan dia sudah merasa tidak mampu lagi melanjutkan kepemimpinan. Oleh sebab itu Raja Daud ini sedang mengalami yang namanya masalah, dilema. Karena di ayat-ayat sebelumnya diceritakan bahwa ada satu tokoh lain selain anaknya Raja Daud, yaitu Salomo, yang juga pengen jadi raja. Jadi sedang ada perebutan kekuasaan sebenarnya. Meskipun tidak melalui cara peperangan ya, tapi yang tokoh yang satu ini mengaku-ngaku dia dipilih Raja Daud untuk meneruskan kepemimpinannya. Padahal yang dipilih Raja Daud itu adalah anaknya, yaitu siapa? Salomo. Jika nanti kalian membaca ada ayat-ayat sebelum ayat 30, di sana diceritakan ada satu tokoh, Pak Iman lupa namanya. Dia mengaku bahwa dia dipilih menjadi raja menggantikan Daud. Nah, menghadapi masalah itu, Raja Daud, karena dia adalah orang yang cerdas, dia adalah orang yang pandai, dan dia adalah orang yang bijaksana, Raja Daud ini tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ya, dia tidak langsung mengatakan, oh orang itu aku tidak memilih dia, ini yang aku pilih. Dia bilang ke rakyatnya seperti itu, enggak. Dia enggak langsung mengumumkan seperti itu. Tetapi hal yang pertama yang dilakukan oleh Raja Daud adalah dia memanggil imam dan nabi untuk mengurapi anaknya Salomo. Kenapa harus diurapi, Pak Yuman? Ya karena memang setiap raja pada masa itu sebelum menjadi raja harus diurapi dulu. Dan hanya raja yang diurapilah yang bisa menjadi raja penerus. Kalau dia tidak diurapi, itu tidak sah atau tidak diakui menjadi raja. Nah, dari cerita ini anak-anak kita bisa belajar bahwa seseorang yang cerdas itu tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ya, seseorang yang pandai atau seseorang yang bijaksana ya, itu tidak terburu-buru mengambil keputusan. Sama seperti Raja Daud, dia bertanya dulu kepada wakil Tuhan pada saat itu. Siapa wakil Tuhannya? Ya, imam dan juga Nabi Nathan, Imam Zadok dan Nabi Nathan. Ya, jadi begitu juga dengan kehidupan kita sekarang. Kita itu nggak boleh tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Kita harus bijak dalam meresponi apapun masalah yang kita hadapi. Ya, mungkin hari-hari ini kita punya masalah, ya pada hari ini nanti juga mungkin ada masalah baru lagi. Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ya, jangan terburu-buru mengambil keputusan.
Nah, oleh karena itu langkah kedua yang harus dilakukan adalah kita harus melibatkan Tuhan dulu. Kalau kita menghadapi masalah, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi seperti Raja Daud, dia bijaksana dan dia juga tidak melupakan Tuhan di dalam dia menghadapi masalah apapun. Dia selalu mengikut sertakan Tuhan. Nah, harapannya anak-anak juga bisa bersikap seperti itu ya. Dalam menghadapi masalah, kita harus jangan mengedepankan kecerdasan kita. Jangan menganggap, oh aku bisa menyelesaikan ini dengan caraku sendiri. No. Tapi kalau bisa kita tanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ya cara menyelesaikan masalah ini? Lewat apa Pak Iman? Lewat doa dong. Ya, lewat doa, baca firman, dan kita renungkan. Seperti itu. Demikian firman untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menghadapi masalah apapun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru di dalam mengambil keputusan apapun di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu semakin hari semakin dekat dengan Engkau, sehingga kami boleh mengerti apa keinginan-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini, kegiatan belajar mengajar, kiranya Tuhan memberkati para guru, memberkati anak-anak, dan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, kami mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya,